Pak Anies, kalau berpolitik itu jangan kayak orang jual obat. Ya, segala ikut-ikutan statement seakan-akan negara dalam keadaan genting. Negara lagi baik-baik aja. Biasa itu. Kemarin itu harga naik itu karena Selat Hormuz ditutup akibat perang Irak dan Amerika. Dan itu semua ekonomi dunia berstatement seperti itu. Hanya kita yang baru naik sekali, itu pun bensin untuk masyarakat menengah ke atas. Bukan subsidi untuk rakyat. Malah subsidi untuk rakyat stabil-stabil aja tuh. Pertalite. Jadi jangan banyak memprovokasi Pak Anies. Anda itu berpolitik jangan kayak orang jualan obat. Di mana orang pada beli di situ ikut nimbrung. Ya, berpolitiklah yang santun. Jangan mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Itu seakan-akan Bapak mencari simpati ke orang. Bapak statement seperti itu, emangnya enteng itu? Kalau ditanggapi dengan serius oleh masyarakat yang nggak paham tentang situasi geopolitik, ini bisa chaos, Pak Anies. Anda berbicara itu jangan seenak-enaknya. Jangan semau-maunya. Saya belum pernah statement dengan Anda ya. Tapi baru kali ini saya statement karena ini negara dianggap oleh Anda dalam keadaan genting lah inilah itu. Yang genting itu akibat Anda mungkin memprovokasi masyarakat. Ya. Atau juga Anda tuh yang memprovokasi masyarakat. Bukan pemerintahnya. Pemerintah lagi bekerja. Lagi memberantas korupsi. Lagi memperbaiki ekonomi rakyat. Biasa itu. Dalam masa transformasi ekonomi, dalam masa transformasi politik, dalam masa transformasi hukum. Itu biasa. Dalam satu negara yang berkembang. Jadi jangan Pak Anies tuh mencari ikan di dalam air yang keruh. Rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Ditagih aja. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Sesudah pemilu kemarin ada berapa pasang? 3 pasang bukan? Nah, bagian dari tugas Gerakan Rakyat semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum banyak sekolah, berapa sekolah yang belum dapat? Grobogan berapa? Banjarnegara berapa? Wonogiri berapa? Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara pasca pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan, dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof Zainal mungkin ingat, 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya tidak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Ditagih aja. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Tagih. Dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi karena itu hanya menagih Bapak Ibu. Tidak mengkritik. Rencana pembangunan ekonomi pertumbuhannya 8%. Mari kita tagih 8% pertumbuhan ekonomi itu. Jadi Bapak sekalian kami hormati, sekarang kami melihat sudah saatnya kita bicara tentang jalankan yang sudah direncanakan. Kita sering berbicara tentang kualitas pendidikan itu kualitas persekolahan, bukan kualitas pendidikan. Yang dalam sekolah dan yang di luar sekolah itu porsinya besar sekali.
Dan itu terjadinya di mana? Di daerah-daerah yang jauh dari perhatian publik. Dan kesadaran tentang itu seringkali rendah. Karena itu saya bilang, kenapa PR ini besar? Kenapa akhirnya kami memilih berada di jalur reform untuk pendidikan? Karena kita ingin memastikan setiap anak lahir bisa masuk SD, SMP, seperti di sini kan kira-kira. Sini kan aman. Jadi kalau di gambar itu seperti garis lurus gitu, dari bawah sampai atas. Kalau di Indonesia kayak piramid. Udah gitu belum lagi masuk universitas lebih sedikit lagi, bukan? Sedikit lagi. Nah, kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan? Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Betul nggak? Ya, contohnya banyak lah. Iya, pakai ini loh, mau mancing-mancing. Iya, bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya, ada ke adiknya, nanti mantu, nanti macam-macam. Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya. Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Kenapa melanggengkan ketimpangan? Ya karena yang tidak punya bekal kalah terus. Betul tidak, teman-teman? Kalau dalam suasana ketimpangan harus ada afirmasi supaya yang tertinggal secara struktural dia disetarakan, lalu baru dikompetisikan. Tapi kalau tidak diiringi afirmasi, semata-mata sekonyong-konyong meritokrasi saja, maka ketimpangan itu akan langgeng. Apalagi kalau ketimpangannya struktural. Nah, teman-teman paham, misalnya mau masuk universitas pakai meritokrasi, tes. Oke, nah, tetapi kita tahu ketimpangan kualitas SMA antar daerah ada bukan? Ada. Antar pulau ada tidak? Ada. Nah, di situ yang saya maksud. Ketika kita memasukkan faktor meritokrasi, harus sadar ada timpang nggak nih? Kalau ada timpang, harus dilakukan intervensi dalam bentuk afirmasi supaya muncul kesetaraan, dari situ kompetisikan. Jadi tidak sekonyong-konyong ya, yang namanya meritokrasi pure berarti pokoknya kalau adopsi meritokrasi berarti terbaik. Ya terbaik, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya tidak dalam ketimpangan struktural terutama. Nah, tapi meritokrasi ini kunci. Kalau bangsa ini mau maju, ya maka yang diberi amanat yang memang kompeten. Diukurnya dari mana? Dari prestasi. Kalau tidak berprestasi dikasih tugas, kasih amanat. Ya nanti nggak bisa ngapa-ngapain, bukan? Iya, nah itulah sebabnya kenapa meritokrasi ini. Dan teman-teman sekalian, ketika prinsip meritokrasi ini dipegang di puncak, maka dia menular ke bawah. Tapi ketika di atas paling puncak longgar, maka di bawah lebih longgar lagi. Di bawah lebih longgar lagi.
Saya pernah. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman ya. Bagaimana Firdaus ini makin berulah ya. Firdaus ini seorang pengacara ya, yang kemudian sebenarnya banyak sekali profesi beliau ini. Nah kali ini bagaimana Firdaus itu ya sosokan menyentil Anies lah teman-teman ya. Lantaran Anies kemudian ya beberapa kali itu mengkritik pemerintah teman terkait dengan kebijakan, terkait dengan isu-isu nasional ya kan. Dan sebenarnya itu adalah langkah politik Anies karena Anies di luar pemerintahan ya kan. Itu adalah eh, sebuah kritikan karena Anies ya mencintai Indonesia teman ya. Makanya Anies memberikan kritikan ya. Firdaus malah kepanasan teman ya, malah memberikan statement-statement yang sangat lucu ya dengan mengatakan ya, kalau berpolitik Pak Anies jangan seperti jual obat, kata Firdaus teman-teman. Ini kan lucu teman-teman ya. Ya apa yang dilakukan oleh Anies tentu adalah sebuah hal yang sangat eh, masuk akal ya kan. Kenapa? Karena Anies adalah posisinya oposisi teman-teman ya, penyeimbang ya. Kalah pilpres memberikan kritikan itu adalah hal yang wajar ya. Yang tidak etis adalah kalah pilpres malah bergabung ke pemerintah ya kan. Ini kan sebuah hal yang sangat di luar nalar teman. Dan Firdaus ini kan adalah seorang pengacara yang ya nimbrung sana sini juga ya kan dalam beberapa kasus teman. Rasman misalnya dengan Hotman ya, Firdaus ya bertantangan dengan Hotman ya kan. Kali ini bagaimana situasi saat ini, Firdaus juga melaporkan Tio Ardianto bahkan Mahfud MD ke kepolisian teman-teman ya. Ini kan sebuah hal yang sangat lucu, yang melaporkannya harusnya itu presiden ya kan. Dan ini yang kita lihat teman-teman. Tapi Anies terlalu santai. Anies nggak ngambil pusing apa yang dikatakan oleh seorang Firdaus ya, karena Anies adalah tokoh yang sangat luar biasa, tokoh yang sangat dewasa dalam berpolitik teman-teman ya, dewasa dalam berpolitik pokoknya ya. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Anies adalah hal yang luar biasa ya. Teruslah mengkritik Pak Anies, terus bersuara ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan aspirasi masyarakat ya, keluhan masyarakat, terus menyampaikan apa yang rakyat inginkan gitu ya. Bagaimana menurut kalian?